Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam persekutuan kita, dalam ibadah hari Minggu kita. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, ketika kami boleh ada, kami boleh bersama-sama di bait Tuhan yang suci ini, untuk kami boleh belajar bersama, merenungkan kembali kebenaran firman-Mu, melalui setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan boleh benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Kau jadikan hati kami ini menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap menerima berkat firman yang daripadamu. Kami serahkan setiap pribadi lepas pribadi, setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun yang secara online di rumah. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami dimanapun Kau hadir di tengah-tengah kami, ketika kami punya hati yang tulus, ketika ketaatan yang sungguhnya ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan kami pemahaman, Tuhan berikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti dengan sesungguhnya apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menangkap visi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sekali lagi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kisah hidup seorang Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan, ini menceritakan bagaimana perjalanan hidup seorang Rasul Paulus. Saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari ini, fokus pada tujuan ilahi. Nah, ketika kita hidup di dunia, seringkali pandangan kita, arah fokus kita diperhadapkan dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Ada banyak tawaran-tawaran yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita tertarik, apa yang membuat kita enak, seringkali ditawarkan dunia dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita perhatikan kehidupan Rasul Paulus, ini mencerminkan gambaran bagaimana seharusnya kehidupan kekristenan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Siapa yang mengatakan ini? Rasul Paulus. Rasul Paulus menganggap segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus sejak dia menerima Kristus dalam hidupnya. Lebih mulia daripada semuanya, dikatakan demikian. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ini semua diperkatakan Rasul Paulus tulus dari dalam hatinya. Tidak ada hal yang lebih hebat yang pernah dialami oleh Rasul Paulus selain saat di mana ia mengalami perubahan tujuan. Ketika dia mengalami perubahan tujuan dalam hidupnya, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, satu karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Paulus awalnya begitu bangga akan keberadaannya, tentang siapa dirinya, yang memang dikatakan nyaris sempurna bagi kalangan orang-orang Yahudi. Dia nyaris sempurna bagi sebagian orang Yahudi, baik dalam intelektual, kepandaian, kecerdasannya, pengetahuan, keagamaan, pemahamannya, maupun dalam hal kegiatan ketaatan menjalankannya. Kita tahu kehidupan seorang Rasul Paulus. Bapak Saudara, sebelum kita berjalan lebih jauh tentang bagian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita flashback sebentar
mengingat kembali kehidupan seorang Rasul Paulus sebelum dia percaya, sebelum dia mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Saudara, kita tahu seorang Paulus dulunya adalah seorang Saulus dengan diberi nama lahir Saulus yang diambil dari bahasa Ibrani. Saulus, orang Yahudi yang sangat bangga dengan keyahudiannya. Rasul Paulus ini orang yang sangat bangga dengan keyahudiannya, dengan keberadaan dirinya. Dia sangat bangga dengan tujuan hidup awalnya, keberadaannya pada waktu itu sebelum dia mengenal Tuhan. Dia bukan orang biasa, dia orang Yahudi asli. Dia berasal dari suku Benyamin, memiliki kewarganegaraan Roma. Jadi Rasul Paulus ini memiliki kewarganegaraan Roma. Dia orang yang menjunjung tinggi Taurat Musa. Jadi segala sesuatunya dibenturkan, diberdasarkan dengan hukum-hukum Taurat yang ada. Dia orang yang menjunjung tinggi Taurat Tuhan. Penduduk asli Tarsus, wilayah Kilkia. Dia tinggal di daerah Tarsus, saudara. Orang asli Tarsus. Jadi tidak begitu asing ketika dia dikatakan orang yang berpendidikan tinggi. Kita tahu bersama bahwa Tarsus ini merupakan pusat kota perdagangan. Di Tarsus banyak didirikan sekolah-sekolah, universitas-universitas. Bahkan orang-orang Yunani dan orang-orang Timur ada di sana semua. Nah, Saulus ini ketika dia masih menjadi Saulus, ia belajar tentang tata cara hidup bangsa yang bukan Yahudi. Walaupun dia orang Yahudi asli. Orang dari keturunan suku Benyamin, tapi dia juga belajar tentang kebudayaan yang lain. Tata cara hidup bangsa yang bukan Yahudi. Nah, ini yang membuat intelektualnya terus bertumbuh, terus bertambah dalam dirinya. Makanya dikatakan dia ini orang yang nyaris sempurna. Dia orang yang bangga akan kehidupannya pada waktu itu. Bagi sebagian orang Yahudi, kehidupan Saulus ini begitu nyaris sempurna dari segi intelektual, pengetahuan keagamaan, maupun dalam skill kegiatan-kegiatan keagamaan yang dia jalankan. Bagaimana mungkin dia tidak begitu nyaris sempurna? Bahkan dalam sisi pendidikan keagamaannya, Saulus ini menerima pendidikan dasar sejak usia 13 sampai 15 tahun dia sudah dikirim ke Yerusalem untuk mendapat pendidikan di sekolah tinggi kerabian. Sekolah khusus bagi para rabi Yahudi. Dia mendapat pendidikan khusus pada waktu itu, bahkan di usia 6 sampai 12 tahun. Dia belajar seluruh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Di sinagog, dia sudah menghafalkan kitab-kitab para nabi. Makanya dikatakan Rasul Paulus ini kehidupan awalnya begitu sempurna bagi kalangan orang-orang Yahudi. Dia bukan orang sembarangan. Orang tua Saulus ini orang yang sangat kaya. Dia murid dari seorang Gamaliel, seorang raban Yahudi, seorang guru besar Yahudi, yang kata-katanya saja fatwa. Apa yang dikatakan berarti itu yang harus dilakukan. Dia murid seorang Gamaliel. Ketika masih muda, bahkan Rasul Paulus ini, dia menjadi bagian dari golongan Sanhedrin. Kita tahu golongan Sanhedrin, Bapak Saudara. Apa itu golongan Sanhedrin? Golongan Sanhedrin itu menjadi mahkamah agama. Jadi golongan pemimpin mahkamah agama, dewan tertinggi keagamaan Yahudi pada waktu itu. Yang terdiri dari 71 keanggotaan, dan Rasul Paulus ada di dalamnya. Dia menjadi salah satu, dan ketika dia dipanggil menjadi golongan Sanhedrin, dia masih dalam usia yang masih sangat muda. Makanya dikatakan bahwa Rasul Paulus ini, Saulus ini murid kesayangannya Gamaliel, murid istimewanya Gamaliel. Nah. Makanya tidak salah ketika dia merasa bangga akan dirinya sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan kita tahu bersama bahwa Saulus ini hadir saat pengadilan Stefanus. Ketika Stefanus dirajam batu penghukuman itu, Saulus ada di sana. Dia menyetujui tentang hukuman yang harus diterima oleh Stefanus. Karena apa? Saulus ini begitu benci dengan kekristenan. Dia mempertahankan iman nenek moyangnya. Kehidupan Yahudi di bawah hukum Taurat. Makanya dia dikatakan bahwa orang yang sangat bangga dengan keberadaannya pada waktu itu, yang nyaris sempurna di kalangan orang-orang Yahudi. Namun semua kebanggaan yang ia rasakan akan hal yang lahiriah tersebut menjadi tidak berarti. Menjadi tidak berarti lagi ketika dia mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tapi saudara, bagi Paulus pengenalan akan Kristus ini sangat berharga. Jauh melebihi segala apapun yang ia miliki.
Lebih dari apapun yang boleh ada dalam hidupnya. Tujuan hidup yang baru yang dia terima daripada Tuhan setelah pengenalan akan Tuhan, ini membuat Paulus mengalami perubahan total dari seluruh aktivitas kehidupannya. Bukan hanya sekedar, oh aku mengikut Tuhan, enggak, tetapi totalitas dalam dirinya. Tujuan pemahamannya ini mempengaruhi seluruh aspek dalam hidupnya. Dulu ia berani melakukan apapun termasuk membunuh demi tergapainya cita-citanya dan kepuasan pribadinya semata-mata. Bahkan dia terlibat dari hukuman yang diterima oleh Stefanus sampai dia mati dirajam batu. Karena dia bagian dari salah satu keanggotaan Sanhedrin. Dia melakukan segala cara. Bahkan membunuh sekalipun. Ketika dia merasa benar dalam dirinya. Ketika dia merasa apa yang ada dalam dirinya ini benar. Itu Saulus yang dulu. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebaliknya terjadi, Bapak Saudara. Setelah ada di dalam Kristus, Paulus rela melakukan apapun yang berlandaskan kebenaran. Ketika itu berlandaskan kebenaran, walaupun dia harus dibenci orang, walaupun dia harus dimusuhi orang, dia akan tetap melakukannya demi memperoleh pencapaian akan keserupaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sungguh-sungguh memfokuskan dirinya agar tujuan ilahi dalam hidupnya dapat tercapai. Supaya tujuan ilahi dalam hidupnya dapat tercapai. Bahkan apapun yang menghalangi pengenalannya akan Kristus, rela ia singkirkan. Ini loh kehidupan Rasul Paulus. Begitu 180 derajat berbalik dari kehidupan lamanya. Ia begitu fokus pada apa yang Tuhan rancangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi ini. Yaitu apa? Tetap memfokuskan hidup kita pada tujuan ilahi. Kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mengapa kok Tuhan seringkali berulang kali mengingatkan kita melalui pesan-pesannya? Yang terus kalau kita perhatikan sama ya beberapa minggu terakhir ini tentang membangun diri, menjaga pengenalan kita akan Tuhan. Jangan pernah lepas dari tuntunan Tuhan. Nah, kenapa? Kok seperti itu? Tangkap tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan khususnya tema gereja kita sepanjang tahun ini membangun kembali kehidupanku bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa kok demikian, saudara? Saudara, melalui semuanya itu, melalui setiap apapun yang boleh kita terima, entah itu melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terima di gereja, melalui tema-tema kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, bahkan dalam kehidupan sosial kita, dalam bermasyarakat. Seringkali Tuhan pakai itu semua untuk mengingatkan kita. Melalui semuanya itu Tuhan mau ingatkan kita agar fokus pandangan kita tidak mudah teralihkan oleh apapun juga. Mari kita belajar dari kehidupan seorang Rasul Paulus, saudara. Tanpa disadari, tanpa kita sadari bahkan, seringkali fokus pandangan kita, setiap orang yang masih tinggal di dunia ini, setiap manusia, termasuk orang percaya, saya dan saudara, seringkali pandangan kita mudah sekali teralihkan oleh banyak hal. Benar? Fokus pandangan kita seringkali teralihkan oleh banyak hal. Entahkah itu disebabkan oleh sesuatu yang menyukakan hatinya. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan apa yang membuat kita nyaman, membuat kita enak, seringkali kita mudah sekali pandangan fokus kita teralihkan dengan hal itu yang membuat kita nyaman. Entah itu untuk ambisi pribadi kita. Oh, ada sesuatu yang harus aku kerjakan, seringkali membuat pandangan kita teralihkan. Atau bisa pula karena sesuatu yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Entah itu materi atau yang lain sebagainya yang seringkali membuat fokus kita teralihkan. Bahkan pandangan kita kepada Tuhan seringkali teralihkan oleh hal-hal yang demikian. Apa yang dunia tawarkan. Selain daripada itu ada beberapa hal lain yang seringkali juga menjadi penyebab teralihkannya fokus orang kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Menjadikan kita lari daripada Tuhan. Fokus pandangan kita lari daripada Tuhan. Beberapa hal diantaranya apa? Ketakutan kita mungkin. Adanya ketakutan, intimidasi yang terjadi dalam diri kita, keraguan-keraguan dalam mengiring Tuhan. Engkau nak aku melu Tuhan sekian tahun kok seperti ini saja. Aku mangan firman Tuhan tok ya ora warak, Pak. Aku harus kerja ini, itu. Nah, seringkali membuat pandangan kita teralihkan, kesibukan dalam beraktivitas, hobi, kekecewaan, bahkan dosa yang seringkali menghambat hubungan kita dengan Tuhan, konflik dengan sesama dan yang lain sebagainya. Saudara, masih banyak hal yang seringkali membuat pandangan kita kepada Tuhan teralihkan.
yang membuat kita lari dari jangkauannya Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin kita belajar dari satu pribadi yang bernama Rasul Paulus. Seorang pribadi yang begitu fokus pada tujuan ilahi, walaupun kita tahu kehidupan lamanya seperti apa. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan tidak lihat kehidupan lama kita. Tuhan lihat kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Tuhan mau kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, seorang pribadi yang begitu fokus pada tujuan ilahi dalam hidupnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya berkompromi dengan sesuatu hal yang hanya akan mengalihkan fokus pandangannya dalam mencapai tujuan ilahi kepada Tuhan. Sehingga tujuan ilahi dalam hidupnya dialihkan. Saudara, Rasul Paulus ia rela menganggap sesuatu yang dulu dibanggakan sebagai sampah. Kalau kita perhatikan tadi dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Segala sesuatunya dianggap rugi. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dianggap tidak berguna. Asalkan apa? Asalkan fokus pandangannya tidak terhalangi. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Mampukah kita memperkatakan ayat ini dalam kehidupan kita sama seperti Rasul Paulus? Semuanya kuanggap rugi setelah pengenalanku akan Tuhan. Ataukah kita masih menimbang-nimbang segala sesuatu? Apa untungnya aku melu Tuhan? Nah, aku melu itu untungku apa? Realitanya demikian, Bapak Saudara. Masih banyak orang-orang yang menimbang-nimbang segala sesuatunya. Menimbang untung ruginya ketika aku mengikut A, ketika aku mengikut B. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus yang dia mencondongkan fokus pandangannya hanya kepada tujuan ilahi saja. Hanya kepada Tuhan saja. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia boleh terus berfokus pada pandangannya. Boleh terus berfokus pada panggilannya. Tidak teralihkan oleh panggilan-panggilan pandangan-pandangan yang lain. Kalau kita perhatikan dari pelajaran firman Tuhan pagi hari ini, minimal ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang membuat ia berhasil menyelesaikan pengiringannya kepada Tuhan dengan akurat, dengan tepat. Bahkan mencapai garis akhir pertandingannya dengan baik. Apa saja itu? Ada 3 hal penting yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang perlu juga kita kerjakan. Sehingga kita boleh memfokuskan arah pandangan kita hanya pada tujuan ilahi saja, tidak pada yang lain. Sehingga kita boleh mencapai mahkota keselamatan yang sesungguhnya. Apa saja itu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan perhatikan dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kita akan perhatikan bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tapi saudara, kira-kira apa yang menjadi yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia tetap berfokus pada tujuan ilahi? Yang pertama, kalau kita perhatikan dari ayat ini tadi, dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14, dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa, Saudara? Satu hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah berfokus kepada panggilan surgawi. Sejak awal mula ia dipilih oleh Tuhan. Kita tahu bersama sejak perjumpaannya dengan Tuhan di Damsyik, dalam perjalanannya menuju Damsyik, sehingga dia harus dibutakan matanya. Itu selalu menjadi hal yang berkesan dalam hidup Rasul Paulus. Sejak itu pula ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ketika Tuhan kirim seorang penolong untuk dia, dikirim seorang Ananias yang sebenarnya dia juga merasa takut ketika harus berhadapan dengan Saulus pada waktu itu, tapi akhirnya dia tetap melakukan perintah Tuhan. Rasul Paulus diubahkan, Saudara. Nah, dari situ, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya apa? Fokus hanya kepada panggilan surgawi. Dimulai sejak dia mulai dipilih oleh Tuhan. Artinya sejak awal kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu pun yang harus kita patri dalam hidup kita. Pesan Tuhan yang pertama yang harus kita lakukan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, adalah memfokuskan diri pada panggilannya. Memfokuskan diri kepada panggilan surgawi. Sejak awal mula dia dipanggil Tuhan. Sejak awal mula dia dipilih Tuhan. Artinya tidak ada kompromi-kompromi dengan yang lain.
Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini adalah seorang yang memiliki determinan yang tinggi. Artinya memiliki nilai yang tinggi dalam hidupnya. Kita tahu kehidupannya sejak semula. Bahkan sejak ketika dia belum mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ketika ia belum mengenal Kristus dalam hidupnya, ia tidak segan-segan menganiaya jemaat. Menganiaya orang-orang percaya. Demi apa? Kebenaran pribadi yang dia percayai. Selama dia merasa dirinya benar, dia tidak takut apa yang ada di depannya. Dia benci sekali loh dengan orang-orang percaya pada waktu itu. Dibunuh. Bahkan tidak segan-segan dia ikut membunuh. Tetapi Bapak Saudara, kalau kita perhatikan, sejak di dalam Kristus, sejak dia menerima Kristus dalam hidupnya, ia pun tidak segan-segan untuk berjalan di atas kebenaran firman Tuhan yang sejati. Nah, dari sini kita tahu Bapak Saudara, konsistensi yang ada dalam diri Rasul Paulus, Bapak Saudara. Bukan hanya ketika dia belum mengenal Tuhan, dia tetap berdiri dalam kebenaran pribadinya sendiri, tapi bahkan ketika dia mengikut Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan, menjadi pribadi dalam hidupnya, dia pun juga tidak segan-segan untuk berjalan di atas kebenaran. Tidak peduli orang mencaci maki dia, tidak peduli orang membenci dia. Dari orang yang mengejar-ngejar orang percaya, dia menjadi orang yang dikejar-kejar. Dari orang yang membenci orang percaya, dia menjadi orang yang dibenci. Saudara, ini loh. Makanya dikatakan Rasul Paulus ini menjadi pribadi yang memiliki determinan tinggi. Mulai punya nilai yang tinggi. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Itu pula yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika diri kita mengaku diri kita sebagai orang yang percaya, yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, ikrar apa yang sudah kita janjikan ketika kita ditebus, ketika kita menyerahkan diri kita dalam prosesi baptisan. Saya katakan sekali lagi bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi ini menjadi simbolik kita. Ketika kita menyerahkan diri kita, ditenggelamkan dalam kehidupan lama kita dan dibaptiskan kembali, dinaikkan kembali dalam kehidupan baru itu. Artinya jika iya ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Hidupi apa yang kamu katakan, hidupi apa yang kamu ikrarkan dalam hatimu hanya untuk Tuhan saja. Sama seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Sehingga kita juga mampu disebut sama seperti Rasul Paulus. Menjadi pribadi yang memiliki nilai yang tinggi. Karena apa? Setiap perkataan kita dan perbuatan kita selaras. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Melupakan apa yang telah ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya dia tidak melihat kembali ke belakang. Dia hanya berfokus kepada apa yang di depan. Apa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupnya. Dikatakan apa kemudian dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hanya berfokus kepada panggilan surgawi saja. Nah, makanya dikatakan sejak di dalam Kristus, ia pun tidak segan-segan untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Di mana sejak itu, ia melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia sudah tidak melihat kembali kehidupan Saulus yang lalu. Dia segera mengarahkan hidupnya kepada apa yang ada di hadapannya. Sekarang dia menjadi Paulus dan yang akan datang dia pun menjadi abdinya Tuhan. Itu yang dia hidupi. Harusnya itu pula yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Masa lalu mungkin boleh saja kelam. Masa lalu kita mungkin boleh saja kelam. Sama seperti Rasul Paulus. Masa lalunya boleh saja kelam. Tetapi panggilan Tuhan begitu tegas baginya. Sehingga ia tidak mau menginjakkan kakinya kepada dua dunia. Yaitu kehidupan lama dan kehidupan yang baru. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, ketika kita sudah menjadi murid-murid Tuhan, sehingga kita yang sudah mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita mencerminkan hidup yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Tidak berdiri di atas dua dunia, tidak menginjakkan diri di atas dua pilihan, tapi hanya ada satu pilihan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Pesan Tuhan yang pertama yang diingatkan kepada kita, yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga adalah dia fokus pada panggilan surga. Sejak awal mula ia dipilih Tuhan. Dia menanggalkan Saulus dalam dirinya. Dia memakai pakaian baru Paulus menjadi abdinya Tuhan. Sejak perjumpaannya dengan Tuhan, ada satu hal yang diubahkan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dia mengalami pertobatan yang sejati. Dari orang yang mengejar-ngejar orang percaya, dia menjadi orang-orang yang dikejar. Dari orang yang membenci orang-orang Kristen, dia menjadi orang-orang yang dibenci. Tapi dia melupakan masa lalunya.
Dia pakai pakaian yang baru, dia hidup menjadi Paulus, menjadi pribadi yang baru, mengejar panggilan surgawi. Itu pula yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Demikian pula itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Setiap kita dipilih Tuhan untuk satu tujuan yang luar biasa. Pagi hari ini saya katakan Bapak Saudara, setiap kita yang pagi hari ini boleh bersama-sama ada di tempat ini. Bukan satu kebetulan ketika kita boleh ada di tempat ini. Tuhan tidak pernah memilih kita, menempatkan kita tanpa satu tujuan. Ketika kita ada di tempat ini, berarti ada tujuan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Cari tujuan itu. Makanya beberapa minggu ini kita belajar bersama-sama cari tujuan Tuhan. Menangkap visi Tuhan, menangkap tujuan Tuhan. Sering saya tanyakan, sudahkah kita tahu tujuan kita ada di sini? Bapak saudara, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang hanya berfokus pada apa yang ada di depan, yaitu panggilan surgawi dalam hidupnya. Melupakan apa yang ada di belakang, tetapi terus mengarahkan dirinya pada panggilan surgawi, apa yang ada di depan, saudara. Setiap kita dipilih, bukan hanya sekedar dipilih, tetapi kita dipilih Tuhan untuk satu tujuan yang luar biasa. Artinya tidak ada seorang pun yang dipilih tanpa tujuan. Semuanya dipilih Tuhan dengan tujuan yang dahsyat. Tuhan sudah menggambarkan segala sesuatunya. Permasalahannya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita karena kita manusia yang terbatas. Tapi master plan hidup kita, Tuhan sudah tahu semuanya. Nanti hidup kita mau jadi seperti apa, Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Nah, untuk itu hal yang perlu kita lakukan hanyalah apa? Berfokus pada panggilan surgawi. Mari Bapak Saudara, melalui pesan Tuhan yang pertama ini kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus ya Saudara. Setiap kita punya pengalaman pribadi, lepas pribadi yang berbeda-beda. Saya yakin dan percaya kita punya pengalaman yang berbeda. Tapi jangan jadikan pengalaman itu membuat kita tenggelam akan kehidupan masa lalu kita. Tapi jadikan masa lalu itu menjadi batu loncatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang mengasihi, menjadi pribadi yang mengampuni. Hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Ketika kita mengejar panggilan surgawi, maka yang kita kejar adalah sukacita yang daripada Tuhan. Sudah tidak ada kemarahan, sudah tidak ada amarah, sudah tidak ada kesombongan. Tapi hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan yang pertama. Sehingga kita boleh menangkap tujuan Tuhan dalam hidup kita. Berfokus hanya pada panggilan surgawi. Kemudian yang kedua apa? Kita perhatikan ayat yang ke-10 dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Saudara, kalau yang pertama tadi kita harus fokus pada panggilan surgawi sejak awal mula kita dipanggil. Artinya mematri apa yang Tuhan percayakan dalam hati kita. Tidak lagi noleh-noleh ke belakang, tidak lagi ngintik-ngintik ke belakang, tetapi fokus pandangan ke depan. Sehingga kita boleh berjalan dalam ketetapannya Tuhan. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam bagian ayat yang ke-10 tadi, jelas dikatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya apa Bapak Saudara? Fokus kepada tuntunan dan perintah yang Tuhan berikan hari lepas hari. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia tetap berfokus pada tujuan ilahi adalah memfokuskan dirinya kepada tuntunan dan perintah Tuhan yang diberikan hari lepas hari. Artinya apa? Mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu tujuan, namun kemudian yang biarkan orang itu berjalan begitu saja sendirian. Nah, ketika Tuhan sudah menempatkan seseorang dalam tujuannya, yakin dan percaya Tuhan selalu pegang kendali atas hidup orang tersebut, Pak Saudara. Tanpa memberi tuntunannya itu tidak mungkin. Tuhan selalu memberi tuntunannya hari lepas hari dalam kehidupan saya dan saudara. Terbukti sampai hari ini kita masih boleh ada. Walaupun tantangan permasalahan terus silih berganti dalam hidup kita, tetapi sukacita yang daripada Tuhan boleh terus ada dalam hati saya dan saudara. Karena apa? Karena Tuhan selalu menuntun kita. Sebesar apapun masalah, Tuhan selalu berikan solusi di balik setiap permasalahan itu. Di sini Rasul Paulus menyadari itu semua. Rasul Paulus menyadari itu semua, bahwa tanpa persekutuan yang intim dengan Tuhan, mustahil ia dapat mengetahui tuntunan dan perintahnya dengan benar. Begitupun dalam kehidupan kita, kenapa sampai saat ini kita masih boleh ada sampai saat ini? Karena kita ada di dalam tuntunannya Tuhan. Kita hidup di dalam persekutuannya Tuhan. Kalau kita berjalan dalam diri kita, dalam pribadi kita sendiri, kita tidak akan mampu, saudara. Kita tidak akan mampu ketika kita berjalan sendiri, saudara. Betapa banyak penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Betapa sering kita jatuh bangun. Tapi Tuhan selalu angkat kita.
Saudara bersyukur kalau Tuhan senantiasa memberikan tuntunannya dalam bentuk visi dalam kehidupan kita. Makanya beberapa minggu yang lalu kita belajar untuk menangkap visinya Tuhan, menangkap tujuannya Tuhan. Bersyukur ketika sampai saat ini kita masih boleh terus ada, ketika Tuhan boleh terus ingatkan kita melalui setiap apapun yang boleh ada dalam kehidupan kita, entah itu melalui kebenaran firman Tuhan, entah itu mungkin melalui tema-tema yang ada, entah itu melalui saudara kita, anak kita, pribadi-pribadi yang ada di sekeliling kita, kehidupan pekerjaan kita, pendidikan kita, baik hari lepas hari, minggu demi minggu. Artinya semuanya itu diberikan semata-mata untuk menuntun kita untuk mencapai target utamanya, yaitu visi Tuhan. Visi Tuhan yang utama. Bagian kita adalah apa? Tetap memfokuskan diri kita, perhatian kita kepada pesannya dan menghidupinya. Saudara, kita ini manusia yang terbatas, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang pasti, kita hidup di dalam tuntunannya Tuhan. Kita hidup di dalam tangannya Tuhan. Tuhan mau kita berserah kepada Dia. Artinya yang harus kita lakukan adalah berfokus pada Tuhan saja, pada pesan-pesannya Tuhan dan menghidupinya. Makanya pesan Tuhan yang kedua ini ingatkan kepada kita bahwa kita harus berfokus pada tuntunannya Tuhan. Tanpa tuntunan Tuhan kita tidak akan pernah tahu jalan kemana kaki kita akan melangkah. Beberapa minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan seorang Saul, saudara. Dia ini orang yang luar biasa awalnya, menjadi raja Israel. Awalnya hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam tuntunan Allah. Semua sesuai kehendak Allah, tetapi karena kesombongan dalam dirinya, iri hati dalam dirinya, itu yang merubah segala sesuatunya, sehingga dia kehilangan tuntunan Tuhan. Dia mengejar apa yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga dia jatuh di dalam dosa yang sesungguhnya. Saudara, melalui pesan Tuhan yang kedua ini, mari kita diingatkan kembali untuk kita boleh terus berfokus kepada tuntunan dan perintah yang Tuhan berikan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melupakan tuntunan Tuhan. Bagian kitab firman Tuhan dalam kitab Yakobus dikatakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu ngomong sama Tuhan. Apapun yang harus kita lakukan, apapun yang harus kita kerjakan. Itu pun yang harus ada dalam kehidupan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tugas kita adalah berfokus hanya kepada tuntunan, pesan-pesannya, dan menghidupi itu semua. Selebihnya serahkan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Karena yakin dan percaya ketika kita ada dalam tuntunan Tuhan, semuanya Tuhan akan selesaikan itu semua. Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan pimpin kita melewati lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan kita sekalipun. Sehingga kita boleh mencapai mahkota yang sesungguhnya. Ini menjadi pesan Tuhan yang kedua dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus terus tetap berfokus kepada tuntunan dan perintah yang Tuhan berikan hari lepas hari. Sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang hidup berkenan di dalam Tuhan. Jangan pernah lupakan itu, jangan pernah lepaskan itu dalam hidup kita. Tuntunan Tuhan. Ini menjadi kunci bagi kita untuk terus melangkah di dalam ketetapannya. Nah, saudara, kalau tadi yang pertama dikatakan demikian, bahwa kita harus berfokus kepada panggilan surgawi sejak awal mula kita dipilih Tuhan. Menetapkan itu dalam hati kita. Mematri itu dalam hati kita. Terus yang kedua, Tuhan ingatkan fokus kepada tuntunan dan perintah yang Tuhan berikan hari lepas hari. Sehingga kita boleh terus ada hanya dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kita boleh terus melangkah dalam ketetapannya Tuhan. Yang terakhir apa? Sehingga Rasul Paulus hanya tetap terus berfokus pada tujuan ilahinya. Yang terakhir, mari kita akan perhatikan dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, yang ketiga adalah fokus pada prioritas yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Nah, seringkali ini Bapak Saudara yang membuat pandangan kita teralihkan. Ketika kita tidak memahami prioritas kita yang utama. Prioritas yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Apa yang utama? Seringkali ketika dunia menawarkan segala sesuatu, ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Mudah sekali kita tergoda, mudah sekali pandangan kita teralihkan. Karena keinginan-keinginan diri sendiri, karena tawaran-tawaran dunia. Karena kita tidak pernah tahu apa yang menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Tapi bagian firman Tuhan yang ketiga ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap berfokus pada prioritas yang harus dilakukan. Rasul Paulus tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Sehingga dia tetap memfokuskan dirinya pada tujuan ilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melakukan banyak aktivitas dalam satu hari.
Tetapi tidak semua aktivitas tersebut ada dalam agendanya Tuhan. Kita mungkin dapat melakukan banyak aktivitas dari pagi sampai malam hari. Tapi tidak semuanya dari pagi sampai malam hari itu semua dalam agendanya Tuhan. Tidak. Seringkali banyak, 90% sebagian itu adalah kehendak diri kita sendiri, agenda kita pribadi. Oleh sebab itu mari kita fokus pada pembagian aktivitas berdasarkan prioritas kita. Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Lakukanlah bagian yang terpenting, yaitu yang Tuhan kehendaki, dan menyingkirkan bagian-bagian yang sekedar baik bagi diri kita sendiri. Sudahkah kita memahami itu semua? Menjadi baik itu gampang, Mbak Saudara. Tapi memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu tidak gampang. Menjadi baik itu mudah ketika seseorang melihat kita baik-baik. Memperkatakan yang baik itu mudah. Tapi untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan itu tidak gampang. Kita harus punya prioritas yang utama, Saudara. Mari kita mulai menata diri kita dengan prioritas-prioritas yang utama. Mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Tidak menyempilkan Tuhan di atas segala sesuatu. Contoh sepele adalah soal waktu, Saudara. Saya sering kali ingatkan ini bagi kita sekalian. Seberapa besar waktu kita hanya untuk Tuhan? Sudahkah kita memberi waktu yang sesungguhnya untuk Tuhan? Waktu yang berkualitas untuk Tuhan, atau kita memberi waktu yang sisa untuk Tuhan? Dalam sehari Tuhan berikan kita waktu 24 jam. Tapi seringkali karena kita tidak memiliki prioritas yang sesungguhnya, kita belum mengetahui prioritas kita yang sesungguhnya, seringkali kita menggeser waktunya Tuhan untuk waktu-waktu yang lain. Setelah nonton ini, setelah melakukan aktivitas ini, dari 24 jam berapa jam kita bertemu dengan Tuhan? Ada 1 jam. Saudara, mari kita melihat kedalaman diri kita. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, sekaligus mengkoreksi hati saya dan saudara. Sudahkah kita memiliki prioritas yang utama dalam hidup kita? Untuk memiliki fokus pada tujuan yang ilahi sama seperti yang Rasul Paulus lakukan, kita juga harus berfokus pada prioritas yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang utama, apa yang harus didahulukan, apa yang harus dilakukan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Banyak tawaran yang dia miliki. Banyak yang dunia tawarkan dalam hidupnya, tapi dia tahu prioritas yang utama. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus pada waktu itu? Dia orang yang cukup terkenal, dia orang yang berpendidikan tinggi, dia orang yang punya intelektual tinggi. Tapi dia memprioritaskan hidupnya hanya untuk Tuhan saja. Sampai akhirnya dia mencapai mahkota kemuliaan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia menanggalkan apa yang lalu, menanggalkan apa yang di belakangnya. Memfokuskan dirinya pada apa yang ada di hadapannya. Bapak Saudara, 3 hal inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh terus berfokus pada tujuan ilahi. Tanpa 3 hal ini kita tidak akan mampu berjalan dalam tujuan ilahinya Tuhan. Apa tadi yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus berfokus pada panggilan surgawi sejak awal mula. Sejak kita masuk di dalam Tuhan, sejak kita mengenal Tuhan dalam hidup kita, patri itu dalam hidup kita, patri itu dalam hati kita. Sehingga kita boleh melangkah dalam ketetapannya Tuhan. Kemudian kita harus berfokus kepada tuntunan dan perintah yang Tuhan berikan hari lepas hari dalam hidup kita. Yang ketiga, berfokus pada prioritas yang harus kita lakukan. Memiliki prioritas yang utama, mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatunya. Yang harus kita ingat, apa yang boleh ada dalam kehidupan kita, apa yang boleh kita miliki, semuanya daripada Tuhan. Semudah Tuhan memberi, semudah itu pula Tuhan mengambil itu semua. Artinya kita harus mengingat Tuhan dalam hidup kita. Fokus pada panggilan kita. Sehingga kita boleh menerima mahkota kemuliaan yang daripada Tuhan. Amin. Biar kiranya bagian firman Tuhan yang singkat pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, sehingga kita boleh terus ada dalam hidup kita dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh terus ada di dalam Tuhan, sehingga kami boleh terus memfokuskan panggilan kami hanya kepada tujuan ilahi saja. Biarlah kami boleh belajar sama seperti Rasul Paulus yang boleh memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan saja, melupakan apa yang ada di belakangnya, terus melangkah ke depan, hidup di dalam panggilan surgawi. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, Tuhan jamah setiap kami. Sehingga 3 hal ini boleh terpatri dalam hati kami. Kami boleh menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan kuasa-Mu, semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bila firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga boleh hidup dalam kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.